balik di Modal Nekat. Dari nekat jadi hebat. Tempat kita ngobrolin kisah-kisah inspiratif generasi muda yang awalnya nekat dulu aja. Bakal ditemenin sama Zahra di beberapa menit ke depan. Dan hari ini kita bakalan ngebahas soal bisnis di usia muda, berani mulai dari nol. Seperti yang teman-teman tahu, kita sekarang udah hidup di tengah kemajuan media sosial dan marketplace. Dan kemajuan itu bisa membuka peluang generasi Z. Nah, hebatnya generasi Z itu bisa membuka celah bisnis di sebelah situ. Sekarang gue ada di Bronx Cafe yang ada di daerah Depok, milik salah satu narasumber kita hari ini. Pada kepo nggak sih orangnya siapa? Kalau kepo, simak video cuplikan satu ini ya. Ciao men, nama gue Adam dari Bronx Coffee. Halo, gue Raffi, salah satu pemilik angkringan yang ada di Antasari. Gue adalah salah satu orang yang punya angkringan di daerah Antasari. Jangan lupa nonton Modal Nekat, oke? Jangan lupa nonton Modal Nekat. See you, bye-bye, enjoy your coffee. See you when I see you. Oke guys, jadi sekarang kita udah sama narasumber kita pada sore hari ini. Halo mas-masnya, boleh kenalan dulu nggak dengan nyebutin nama, usia, sama bisnisnya pada saat ini? Oke. Dari masnya dulu boleh. Oke. Nama saya Adam. Terus saya berbisnis di bidang coffee shop dan roastery. Sama juga usia saya 25 tahun. Masnya? Kalau saya Muhammad Raffi, biasa dipanggil Raffi. Kesibukan saya, kebetulan saya punya usaha F&B angkringan di daerah Antasari. Dan umur saya baru 22 tahun. Oke, mungkin langsung ke Mas Adam ya. Menurut Mas Adam itu apa sih hal yang bikin Mas Adam tuh tertarik sama bisnis ini dibanding bisnis yang lain? Kayak coffee shop kan kalau sekarang Mas Adam. Bisnis ini selalu ada F&B ya, terutama itu memiliki inovasi yang buat kita jadi tantangan, karena saya juga suka sama tantangan, jadi buat saya ini sangat menarik bisnisnya. Dan pertama juga kalau kita bicara F&B itu selalu setiap hari. Oke. Menarik ya. Mas Raffi. Sebenarnya karena FOMO sih, kan dulu buka usaha ini gara-gara zaman COVID. Zaman Covid ini pada FOMO lah. Maksudnya saya sendiri tuh FOMO karena orang-orang tuh pada punya bisnis angkringan. Oke. Nah, makanya ya udahlah nyobain terjun ke F&B, yaitu lebih khususnya angkringan. Oke, jadi emang awalnya kepo dan FOMO sih sebenarnya, kalau saya sendiri sih FOMO sebenarnya. Oke. Kalau boleh ceritain dong konsep atau ciri khas unik yang dimiliki sama mas-masnya ini dari Mas Adam dulu coba. Kalau dari saya nggak punya konsep, maka itu yang unik. Oke. Enggak. Jadi konsepnya adalah kita pertama secara lebih sederhana ya, tempatnya sederhana. Terus juga kita itu punya karakter di rata-rata kita tuh semuanya barang-barang di sini tuh kan kita buat sendiri. Jadi tempat kita buat sendiri, jadi secara nggak langsung mungkin feel-nya itu akan lebih dapet Apa adanya itu. apa adanya itulah. Oke. Apa adanya itu yang jadi konsep kita, tapi nggak apa adanya juga. Oke, kalau Mas Raffi? Sebenarnya kalau misalnya konsepnya itu sebenarnya nggak ada ya, cuman kalau dilihat dari angkringannya, ya angkringan pada umumnya aja. Cuman yang bikin bedanya ini mungkin apa ya? Dari bisnis angkringan ini bisa apa ya? Ikut serta terjun di dunia digital. Oke. Contoh kayak saya biasanya kalau misalnya buka angkringan diiringin kayak bikin konten atau di pas waktu-waktu ngelayanin itu biasanya sambil live TikTok juga. Oke. Jadi untuk target pasarnya bukan cuman orang-orang sekitar yang lewat dari angkringan saya, cuman dari dunia-dunia yang taunya dari dunia digital juga bisa ikut serta. Jadi jangkauannya lebih Iya, luas. jangkauan juga lebih luas gitu. Oke. Itu mungkin termasuk yang apa ya?
ngentrik juga lah dari Oke. khasnya Iya. angkringan saya ini. Ada ciri khasnya Ada sendiri ciri karena khasnya nyentrik tersendiri gitu. ya betul. Oke, kalau boleh tahu pertama kali mulai itu emang mas-masnya ini ada latar belakang F&B atau gimana? Mas. Kalau saya nggak ada, Hmm. saya nggak ada, cuman saya tuh udah belajar dagang dari saya kecil. Jadi kebetulan yang di dagang itu juga paling ramai adalah makanan ya. Karena F&B itu kan paling mudah, usaha paling mudah. Orang ngebuat bisa masak, bisa jualan, bisa shopee. Dan kecemplungnya itu panjang sih sebenarnya ceritanya nih. Jadi kayak nggak sengaja, nggak kepikiran juga kalau tiba-tibanya bakal lama di sini dan semoga terus sih. Gitu. Mas Raffi? Kalau saya punya apa ya? Pengalaman di F&B salah satunya dari Domino's Pizza. Oke. Nah, dari Domino's ini pengalaman saya terbentuk ngikutin sistem dari Domino's Pizza ini. Sistemnya itu kan rapih gitu ya. Nah makanya saya ngikutin dari sistemnya Domino's ini. Cuman kalau di Domino's kan nggak ada sambil live TikTok gitu ya. Cuman kalau di angkringan saya bumbui aja sama ya dunia di digital aja. Berarti lebih ke belajar manajemennya. Manajemennya betul. Oke. Dari manajemen Domino's Pizza saya terapin di manajemen angkringan yang kecil ini. Gitu. Selama menjalani bisnis ini kira-kira ada tantangan gak sih yang baru-baru mulai gitu kayak gimana, ada nggak Mas? Selama saya udah bergelut 8 tahun di sini, pastilah ya. Saya kan apalagi tadi di awal juga disclaimer kalau ini banyak tantangan. Dan pertama ya tantangannya itu kita di diri sendiri sih. Karena pertama diri sendiri itu untuk memanage diri itu lebih susah kan. Untuk menjadi entrepreneur itu lebih susah lah. Ya, disebutnya kayak gitu. Kita harus buat jadwal kita sendiri dan kita harus sadar diri. Karena kita nggak ada yang mau gitu kan. Iya. Itu yang pertama. Jadi manage itu yang paling penting. Tantangannya di situ sih. Dalam Tantangan. manajemennya itu. Manajemennya itu kita lebih ke diri kita sendiri. Gimana kita buat ngatur diri kita dulu, baru orang lain bisa ikut ngatur sama kita. Kalau kita cuma ngatur orang lain, kita nggak ngatur. Misalkan jualan rame, tapi kitanya nggak tahu manage diri kita. Kitanya ambil-ambilan, coba masuk keluar. Iya benar. Oke, kalau Mas Raffi gimana? Kalau menurut gue pribadi setiap hari adalah menurut gue ya tantangan. Karena sebenarnya kalau misalkan tantangan itu ya bener sih kalau kata Mas Adam. Ya tantangannya ya pasti ada di diri sendiri. Pernah sih waktu itu sempet males banget untuk buka angkringan karena ada satu pengalaman di satu hari lah angkringan saya itu sepi untuk malahan sama sekali nggak ada yang beli gitu. Nah itu untuk tangan-tangan sayanya di hari berikutnya itu udah malas gitu. Cuman yang bikin saya kuat ini adalah ya besok saya makan apaan. Oke. Itu sih yang buat saya. Ekonomi berarti Ekonomi ya. betul, ekonomi. Jadi mau Nggak mau ya harus dagang. improve. Itu betul. Berarti kalau di tantangan ini kan berarti ya kadang tuh ada kan momen hampir pengen nyerah, apa gue stop aja ya dari Betul. bisnis ini gitu kan. Kalau ada tuh apa yang bikin mas-masnya ini pengen bisnis ini harus tetap jalan? Apa yang ada di mindset masnya? Ini perut lapar benar pertama, Oke. ya kan. Terus juga tantangannya kenapa harus jalan? Kalau bagi saya ya kalau udah nyerah, pastilah nyerah. Cuman kan itu bosen, nyerah, udah sehari-hari. Nah itu kan harus berteman sama itu masalah. Ya betul. Terus juga dengan kita sudah terbiasa dengan hal itu, yang kita pikirin nantinya adalah solusi, ya kan? Kita coba untuk cari poin dari masalah ini tuh apa. Oke. Tapi yang bikin nyerahnya apa ya? Dagang sepi, udah biasa. Dan yang bikin nyerah udah banyak, saking banyaknya juga bingung ya. Tahu nih ya, jadi up and downs tuh ada terus ya. Ada terus. Sekarang ya yang harus dipikirin adalah spending. Oke. Ya, cara buat bertahan. Kalau Mas Raffinya? Kalau menurut saya apa ya? Ya itu besok makan apaan? Oke. Soalnya dari dulu kecil semenjak lulus SMA itu udah nggak pernah dikasih duit jajan, Oke. disuruh survival sendiri. Oke. Dan kebetulan untuk membuka usaha angkringan ini adalah tabungan saya sebenarnya untuk masa depan. Cuman kalau misalkan
nggak berkembang di tabungan, nggak ada pemasukan, saya naruh investasinya saya ini di angkringan ini. Menurut saya. Berarti untuk jangka ke depannya. Jangka ke depannya. Oke. Selanjutnya, kira-kira dari mas-masnya itu ada nggak sih strategi yang bisa bikin brandnya mas-masnya ini tuh beda daripada yang lain? Apalagi kan kalau coffee shop kan banyak banget ya gitu tantangannya gitu. Jadi apa sih yang brandingnya mas ini biar coffee shopnya mas beda? Beda. Pertama di sini nggak ada pelang. Bener ya, hidden gem, konsepnya hidden gem ya. Jadi kita nggak ngasih, jadi biar tersesat dulu. Jadi orang-orang yang beruntung yang kesini. Oke. Apalagi udah sampai konten di sini. Gitu. Terus apa ya bikin beda karena pertama kita produksi kopi sendiri. Nah, ini kopi kita nih produksi, kita ambil dari petani sendiri dan kita mengolahnya sendiri. Jadi benar-benar pure apa yang dari kami itu benar-benar kita buat sendiri. Itu yang bikin beda pertama juga. Jadi apa yang tersaji itu kita tahu semua dasarnya itu dari mana. Gitu. Tapi Kalau saya yang bikin beda ya berkecimpung di dunia digital ini sambil dagang ya menurut saya ini udah beda dari yang lain gitu kali ya. Unik ya, Iya unik unik gitu gitu ya, ya. Iya. Dari untuk apa ya menjangkau di media-media sosial menurut saya itu udah apa ya yang unik tersendiri gitu. keren, jujur keren banget nih narasumber kita hari ini guys. Lumayan memotivasi sih. Lumayan. Lumayan. Oke, selanjutnya buat masnya, Oke. apa sih arti nekat dalam mulai usaha? Nekat itu harus realistis sama kalau kita cuman nekat tapi kita nggak realistis biasanya tuh berakhirnya tragis tuh. Bener Ya kan? bener Jadi banget. kita harus juga, makanya Tuhan ngasih kita akal buat kita berpikir. Jadi kita tahu langkah-langkah ke depannya gimana, step by stepnya. Terus nekat juga harus janji dulu sama diri sendiri. Jadi nekat tuh janji dulu nih. Kira-kira gue konsisten gak nih, bisa gak nih? Karena konsisten itu sampai bosen gue dengarnya sampai sekarang juga konsisten ya. Komitmen sama Iya, diri sendiri. konsisten, resisten gitu. Tapi sialnya gitu ya, orang-orang yang berhasil tuh gara-gara konsisten. Sulitnya di sebelah situ sebenarnya, konsistennya itu. Iya. Mas Raffi? Nekat menurut gua pribadi lu berani keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalkan lu cuma ada di zona nyaman terus lu nggak berani untuk mencoba, ya lu nggak nekat. Lu kudu nekat untuk bisa mencoba. Apa terabas saya apa semua cobaan itu aja. Coba dulu aja. Coba dulu aja. Jangan Oke. ditakut-takut. Sebelum kita tutup, ada nggak pesan untuk Gen Z yang masih takut memulai bisnis dari Mas Adam? Jangan bisnis lah. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Bisnis itu ini ya, kalau kita cerita manisnya kita dengar dari orang-orang yang udah ngelakuin itu puluhan tahun Oke. ke belakang gitu dan udah nikmatin hasilnya. Tapi kalau awal ya itu yang tadi dibilang konsisten tuh sulit ya. Jadi pesan gue adalah lo harus bisa janji dulu sama diri lo, buletin tekad lo dan ya udah. Apapun yang terjadi gak ada arah untuk pulang. Udah kita jalan. Mas Raffi boleh? Kalau menurut gua motivasi sih sebenarnya bullshit semua ya. Menurut gua, karena kalau misalkan gua ngeliat orang memotivasi tanpa ada gerakan dari elunya, ya percuma. Sebenarnya lu perlu motivasi. Cuman kalau misalkan lu nggak gerak sama sekali, ya buat apa? Bener kalau misalnya kata Mas Adam, motivasi ya lu butuh konsisten juga. Harus dari diri sendiri. Iya betul. Gak bisa didorong orang mau dikasih motivasi tiap hari. Aduh, Mau dicekelin tiap hari motivasi ya nggak bakal nggak kenyang-kenyang. nggak kenyang-kenyang kalau Kalau misalnya dirinya dia nggak nggak gerak. berubah juga Iya, sulit ya. Susah. Iya.
Oke guys, makasih banget buat narasumber kita Sama-sama. hari ini, Terima keren-keren kasih. banget. Semoga konten kita kali ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah. Pastinya harus menginspirasi. See you di next video. Ciao.